Kali ini kita akan membahas mengenai attachment alias kemelekatan atau keterhubungan emosional antara satu orang dengan orang lainnya. Secara psikologis, keterhubungan emosional antara orang tua atau pengasuh dan anak-anak akan mempengaruhi perkembangan seseorang sejak kecil hingga masa dewasa. Kita akan membahas lebih detail mengenai hal ini dalam beberapa menit ke depan. Kemelekatan berdampak pada pembentukan kepercayaan diri seseorang dan itu berlangsung selama periode perkembangan kritisnya, di masa bayi, di masa anak-anak, hingga remaja. Ekspektasi yang terbentuk selama periode itu cenderung menetap, relatif tidak berubah selama sisa hidup orang tersebut. Teori kemelekatan dicetuskan oleh John Bowlby pada tahun 1958. Menurut Bowlby, pada tahap awal masa kanak-kanak, hubungan anak dengan ibu mereka sangatlah penting. Bowlby percaya bahwa kemelekatan adaptif untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Pada tahun 1978, Mary Ainsworth melakukan penelitian terhadap sejumlah bayi dan ia menemukan 3 pola attachment, yaitu secure attachment alias kemelekatan aman, anxious attachment alias kemelekatan cemas, dan avoidant attachment alias kemelekatan menghindar. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat 4 gaya kemelekatan, yaitu anxious ambivalent attachment, avoidant attachment, disorganized attachment, dan secure attachment. Apa saja karakteristik dari attachment? Ada 4 karakteristik menurut John Bowlby. Pertama, proximity maintenance. Ini berarti ada keinginan dari tiap orang untuk berada di dekat orang yang melekat dengannya. Kedua, safe haven. Ada kecenderungan untuk kembali pada figur kemelekatan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika seseorang berhadapan dengan bahaya atau ancaman. Ketiga, secure base. Figur kemelekatan bertindak sebagai sumber rasa aman dan karena kehadirannya, anak berani mengeksplorasi lingkungan sekitar. Dan yang keempat, separation distress. Kecemasan akan timbul jika figur kemelekatan tidak hadir. Kita akan mulai dengan gaya kemelekatan yang pertama, yaitu anxious ambivalent attachment. Orang-orang dengan gaya kemelekatan ini cenderung khawatir bahwa orang lain tidak akan membalas perasaan mereka. Mereka terus mencari persetujuan dan memiliki masalah jika merasa diabaikan. Ini biasanya disebabkan ketika seorang bayi mengetahui bahwa pengasuh mereka tidak dapat diandalkan dan tidak secara konsisten menyediakan perawatan responsif terhadap kebutuhan mereka. Orang dewasa dengan jenis kemelekatan ini sangat mungkin menunjukkan ketidakpercayaan, rasa tidak aman, dan kecemasan dengan ketidakpastian hubungan mereka. Individu dengan gaya kemelekatan anxious ambivalent seringkali khawatir tentang penolakan dan pengabaian. Mereka bisa sangat sensitif dan penuntut dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mereka cenderung tidak berkomunikasi dengan jelas dan terpaku pada hubungan yang dapat menyebabkan kemurungan dan kemarahan. Mereka memprovokasi konflik untuk menguji kekuatan hubungan dan cenderung merenungkan masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Mereka mungkin saja menyalahkan orang lain atas masalah dalam hubungan mereka. Dalam konteks rekan kerja, orang-orang ini ingin disukai oleh orang lain, tetapi seringkali merasa tidak dihargai. Mereka ragu-ragu dan terkadang mengandalkan orang lain untuk mengambil keputusan. Dalam gaya kemelekatan avoidant atau menghindar, anak-anak cenderung menghindari interaksi dengan pengasuh mereka dan tidak menunjukkan ekspresi stres karena mereka telah belajar untuk menerima bahwa kebutuhan mereka tidak akan terpenuhi. Mereka biasanya merasa tidak dicintai dan merasa tidak penting. Hal ini akan membentuk keyakinan bahwa mereka tidak dapat bergantung pada hubungan apapun. Sebagai orang dewasa, mereka yang memiliki avoidant attachment cenderung menghindari hubungan yang intim.
Jika menjalin hubungan, mereka akan berusaha menjaga jarak dengan pasangan mereka. Mereka menghargai kemandirian sehingga cenderung tampil sebagai seseorang yang memegang kendali dan lebih suka otonomi yang dapat menyebabkan masalah jika pasangan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk berhubungan. Mereka cenderung tetap jauh secara emosional, tidak nyaman berbicara tentang emosi, dan tidak dapat bergantung pada orang lain. Mereka cenderung menghindari konflik, tetapi dapat bereaksi secara eksplosif pada waktu-waktu tertentu. Mereka cenderung meremehkan ancaman, tetapi mengekspresikan bahwa mereka mengalami tekanan emosional. Berikutnya adalah disorganized attachment, alias kemelekatan tidak terorganisir. Anak-anak dengan gaya kemelekatan ini biasanya menampilkan perilaku tanpa niatan atau tujuan yang jelas. Mereka cenderung memiliki perilaku yang bertentangan dan sering mengekspresikan kemarahan dan kemurkaan. Orang tua atau pengasuh mereka biasanya mengalami trauma yang belum terselesaikan dalam gaya kemelekatan mereka. Dan persoalan yang belum selesai itu dialihkan kepada anak mereka, sehingga anak-anak mengalami kebingungan. Orang dewasa dengan jenis attachment ini cenderung menghindari hubungan dekat dan berjuang untuk mengendalikan emosi mereka. Mereka cenderung memicu argumen untuk menciptakan ruang dan jarak. Mereka juga mungkin dianggap narsis oleh orang lain karena mereka mengalami kesulitan untuk mengatur emosi. Orang-orang ini cenderung membentuk hubungan yang kasar atau disfungsional dan perilaku antisosial seperti penyalahgunaan zat. Sama seperti gaya kemelekatan anxious, orang-orang dengan gaya kemelekatan tidak terorganisir juga memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri, pasangannya, atau orang lain di sekitar mereka. Perilaku ini dapat menyulitkan dan menjadi masalah bagi orang lain. Sedangkan yang keempat, secure attachment. Gaya kemelekatan aman menunjukkan ikatan orang tua anak yang hangat. Dalam gaya ini, sejak bayi seseorang sudah belajar untuk percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Selanjutnya, ia pun memiliki respon adaptif dan rasa cemas yang rendah. Orang dewasa yang memiliki masa kecil yang aman dapat membentuk hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar mereka dan tidak memiliki masalah dalam membangun hubungan jangka panjang. Mereka juga tidak mengalami masalah pengabaian. Individu dengan gaya kemelekatan ini dapat diandalkan dan dapat dipercaya secara emosional. Mereka memiliki pandangan positif tentang diri mereka sendiri dan pada pasangan mereka yang membantu mereka mengenali dan memenuhi kebutuhan pasangan mereka. Karena mereka nyaman dengan diri sendiri, orang-orang ini dapat berkomunikasi dengan jelas, percaya diri, dan empatik. Mereka merasa nyaman dalam menjalin hubungan yang erat dan cukup aman untuk tidak merasa ditolak ketika pasangan mereka membutuhkan ruang. Karakteristik yang paling umum terlihat dari orang-orang dengan kemelekatan aman adalah hangat, terbuka, dan memiliki keterampilan refleksi diri yang kuat yang membantu mereka bekerja dengan baik dalam tim. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.